Gibran dipanggil DPP PDIP setelah temui Capres Prabowo Subianto di Solo. Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo dan Anies meningkat, Ganjar alami penurunan. Anies Baswedan kritik jogging dan selfie ala Ganjar Pranowo. Anies dituduh sebar hoaks, relawan Ganjar laporkan ke Mabes Polri. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan dalam program Resum Pojok Negeri Media. Bersama saya Vanessa, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi kali ini, di mana Gibran dipanggil DPP PDIP setelah temui Capres Prabowo Subianto di Solo. PDI Perjuangan panik, salah satu kader mudanya terancam dibajak rival di Pilpres 2024. Ya, manuver Prabowo Subianto bikin PDI Perjuangan kelabakan. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo sekaligus kader PDI Perjuangan dan juga putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, membuat si banteng naik pitam. Bukan tanpa alasan, kubu PDI Perjuangan perlu kembali merapatkan barisan. Pasalnya pertemuan Prabowo dengan Gibran di Solo beberapa waktu lalu juga dihadiri relawan Gibran dan Jokowi. Relawan Gibran dan Jokowi se-Jawa Timur dan Jawa Tengah menyatukan tekad bulat mendukung Prabowo pada Pilpres mendatang. Gibran dianggap turut menggembos suara jagoan PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Buntut pertemuan tersebut, Gibran lantas dipanggil ditarik masuk ke kandang banteng. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada Gibran Raka Buming Raka. Hasto bercerita Megawati berpesan kepada Gibran untuk tetap waspada terhadap manuver-manuver politik jelang 2024. Hasto menyebut Gibran juga memaparkan kronologi yang komprehensif soal pertemuannya dengan Prabowo. Gibran yang sedari dulu cuek tetap menunjukkan bahwa sikapnya tidak berubah. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun menegaskan dirinya hanyalah kader biasa dan tidak memiliki pasukan. Gibran meminta agar pihak manapun tidak perlu panik, termasuk ketika dirinya bertemu dengan pejabat publik. Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok, saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Ya yang jenenge tuan rumah kan gitu. Juru bicara relawan Jokowi, Kuat Hermawan Santoso mengungkapkan alasan dukungan mereka terhadap Prabowo. Menurut Kuat, dukungan tersebut tidak lain karena sikap dan komitmen Prabowo yang pro-Jokowi. Kuat menilai Prabowo nantinya meneruskan program-program yang sedang dan sudah dirintis Presiden Jokowi. Kuat menegaskan dukungan ini murni dari kelompok relawan dari Jatim dan Jateng. Ditegaskan Kuat, pihaknya tunduk dan patuh kepada Presiden Jokowi. Meski demikian, relawan Jokowi 90% sepakat untuk mendukung Prabowo. kami dari relawan, kami tidak partai. Ini soal sikap bahwa kami hari ini tunduk dan patuh kepada Pak Jokowi. Nah, tetapi arus bawah hari ini konsolidasi pasca pertemuan di Surakarta kemarin itu 90% saya sampaikan lagi itu adalah arus dukungan di bawah itu ke Pak Prabowo. Setelah ini kita akan membahas Litbang Kompas elektabilitas Prabowo dan Anies meningkat, Ganjar alami penurunan. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.
Nah, Sobat Pojok, di berita kali ini kita masih membahas hasil survei elektabilitas para bakal calon presiden 2024. Di mana hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo dan Anies meningkat, Ganjar alami penurunan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 3 besar elektabilitas calon presiden masih diisi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Prabowo Subianto 24,5%. Ganjar Pranowo 22,8%. Anies Baswedan 13,6%. Tingkat elektoral Menteri Pertahanan meningkat 6,4%. Sementara itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah menunjukkan penurunan 2,5%. Di sisi lain, elektabilitas mantan Gubernur DKI mengalami peningkatan elektabilitas sebanyak 0,5%. Dari 3 posisi teratas, posisi 4 ke bawah dihuni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY. Setelah ini kita akan membahas Anies Baswedan kritik jogging dan selfie ala Ganjar Pranowo. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Nah, sahabat pojok, kali ini kita akan membahas Anies Baswedan kritik jogging dan selfie ala Ganjar Pranowo. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Serangan demi serangan kerap dilontarkan Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, kepada pemerintah dan Ganjar Pranowo. Kebiasaan Ganjar ke daerah untuk jogging lalu selfie dengan masyarakat tak lepas dari nyinyiran Anies. Ganjar pun menjawab sindiran Anies. Menurut Ganjar, jika punya medsos dan ada foto, menurutnya tidak masalah diunggah. Di sisi lain, Ganjar memang merupakan penggiat media sosial yang kerap mengunggah kegiatannya ke berbagai akun media sosial miliknya. Salah satu yang kerap diunggah yaitu hobi olahraganya, yaitu bersepeda dan lari, baik jogging atau maraton. Setelah ini kita akan bahas Anies dituduh sebar hoaks. Relawan Ganjar laporkan ke Mabes Polri. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Sobat Pojok, di berita kali ini kita akan membahas tentang Anies dituduh sebar hoaks. Relawan Ganjar laporkan ke Mabes Polri. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Pidato Anies Baswedan di acara milad hari lahir PKS berbuntut panjang. Ya, relawan Ganjar Pranowo Center melaporkan Anies Baswedan ke polisi. Mereka menuduh Capres Nasdem Anies Baswedan diduga menyebarkan data hoaks hingga ujaran kebencian dalam pidatonya. Namun laporan relawan Ganjar Pranowo belakangan diketahui ditolak polisi. Alasan laporan relawan Ganjar Pranowo Center ditolak karena tidak cukup kuat data. Hal ini terkait data jalan era Jokowi versus SBY. GP Center melaporkan Anies ke Bareskrim Selasa 23 Mei 2023. Bakal Capres yang didukung Nasdem, PKS, dan Demokrat itu diduga telah menyebarkan berita bohong atau hoaks saat berpidato di acara hari ulang tahun PKS. Dugaan hoaks tersebut terkait dengan data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Jokowi.
Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Junianto, membenarkan pihaknya sudah menyampaikan laporan tersebut. Namun pihak Bareskrim belum mau menerimanya karena bukti yang belum mencukupi. Thomas mengatakan penyampaian data yang diduga tak benar soal pembangunan jalan era Jokowi dengan SBY itu dipergunakan untuk mempersepsi publik agar membenci Jokowi. Isi pidato Anies menyebutkan di era Jokowi pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Anies membandingkan dengan pemerintahan yang lalu di zaman SBY, jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Sedangkan pembangunan jalan nasional yang dibangun di era Jokowi dan SBY, Anies bilang Jokowi hanya membangun kurang lebih 500 km jalan nasional. Sedangkan pembangunan jalan nasional yang dilakukan di era SBY mencapai 20% dari capaian Jokowi. Di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km, artinya 20 kali lipat. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.